Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami, summa ila ruhi syekh kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani, summa ila ruhi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman al-Madani, summa ila ruhi khalifatihi syekhina wa jaddina wa maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan, summa ila ruhi Syekh Abdul Samad al-Palimbani, summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi Jamjam, summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa usulihim wa furuhim bi anna Allah tagashahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirril fatihah ila hadratin nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keempat, harus berdusta karena menyembunyikan akan hartanya yang hendak diambil oleh orang yang zalim. Dan jika ada harta itu amanah orang kepadanya atau harta anak yatim yang hendak diambil oleh orang zalim itu, maka wajib ia berdusta sebab menyembunyikan akan harta yang demikian itu. Kalau ada, biasanya ini kan pajak lah, boleh aja tak? Karena kita sudah bayar zakat. Kada perlu berterus terang. Artinya orang-orang yang mau mengambil karena ada prosedur aturan, tapi sebenarnya itu kada benar. Nah, karena kita sudah bayar zakat. Itu boleh dan wajib kita menyembunyikan. Ya. Nah, asalnya 1 M Bapak dah 500 kada Bapak. Kelima, wajib berdusta sebab menyembunyikan orang yang hendak dibunuh oleh orang dengan zalim atau hendak dilukakan oleh orang yang zalim akan dia. Boleh juga lah kita menyembunyikan. Nah, itu walaupunnya salah juga. Artinya nang hendak membunuhnya kan hendak mengadili sendiri kadang peraturan. Boleh kita menyembunyikan. Yang keenam, wajib pula berdusta sebab menutupi akan dirinya daripada maksiat yang telah diperbuatnya. Nah, wajib juga tuh jangan dibuka-buka maksiat kita tuh. Nah, wajib kita menutupi. Tapi segera bertobat. Itu disebutkan dalam Al-Quran, innamat taubatu lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Surah Al-Imran lah. Tobat itu bagi mereka-mereka yang melakukan dosa sebab jahil. Sebab banyak ada tahunya lah. Nang digawinya tuh nah banyak ada tahu hukumnya tagawi. Nah, summa yatubu min qarib,
summa yatubuna min qarib. Tapi Allah Ta'ala segera bertobat, diampuni. Faulaika yatubullahu alaihim, maka Allah pasti mengampuni. Wa kana Allahu aliman hakim. Tapi bilanya nang tahu menunda-nunda, hah? Nah itu kalunya digawe tarus itu mengucap istighfar itu dimurkai Allah Ta'ala karena mahulut-hulut. Nah, jadi itu yang paling utama adalah bertobat dulu. Kalau terus saja dilakukan minta ampun tuh dimurkai Allah, bukan dapat diampuni, dimurkai karena tuh mahulut-hulut bahasa kita. Jadi kita sebelum mengucap istighfar tuh didahului tobat dulu. Nah. Walaupun tak pulang, itu bang kita manusia nih bertobat pulang, sekitar pulang. Nah, makanya tadi Rasulullah mencontohkan sidin paling sedikit 70 sampai 100, nang pasti sidin itu dijamin kada berdosa. Artinya kita kalau sidin 70 kita 700, kalau sidin 100 kita 1000. Jangan pernah kita merasa bersih. Mbah sembahyang paling sedikit 100, salawat 100. Nah, maka haram ia menghabarkan akan orang akan perbuatan yang maksiat itu. Seperti maksiatnya Pak, berzina atau mencuri atau minum arak atau barang sebagainya. Berzina bepadah membawa kawan pulang, asarami gawian nih. Nah, karena ada paham hukumnya. Nah, kalau sudah paham maka segera bertobat. Nya tahu di nyamannya aja, akibatnya kada tahunya. Nah, jadi kalau sudah tahu maka segera bertobat. Karena itu sudah gurisannya, jadi tagawi itu sudah gurisannya lah hakikatnya. Tapi kada kawa itu dianggap biasa-biasa lah. Segera summa yatubu min qarib. Nah, segera bertobat. Artinya kada ada jarak, kada ada apa istilahnya, kada ada ambahan, langsung bertobat. Setiap kita tergelincir kesalahan maka segera bertobat. Nah itu termasuk dipelihara Allah ngarannya lah. Diingatkan hati kita tuh oleh Allah. Nyenang kada istighfar kada gawian terus menerus. Nah, bertobat kada rasa nyaman maksiat tuh. Nyenang payah benar lah. Nang orang kuliah sembahyang tuh rasa nyamannya kada. Maksiat bilanya bila kada maksiatnya kada ayo unduh. Minum uyuh. Nah, kasihan lah. Karena gurisannya mudahannya kena di akhirnya bertobat. Maka jikalau ditanyai akan dia oleh orang maka wajib diingkarkannya. Artinya kada boleh jadi bang, kada mengaku biar berdusta, itu wajib. Katanya tiada aku berzina dan tiada aku mencuri dan tiada aku minum arak. Tetapi wajib ia tobat daripada segala dosanya itu dengan bersegera antaranya dan antara Allah Ta'ala juga. Nah itu tadi lah, itu nang dimaksud Al-Quran tadi. Nah, segera bertobat. Bah coba bayangkan, nang membunuh 90 sampai 100 kayak kisahnya. Jakai berdosa itu kan kalau diukur lagi nih tuh dosaan manusia, tuan guru apa yang dibunuhi. Tapi Allah maha luas rahmatnya. Karena dipandang Allah tuh hatinya itu, kekuatan hatinya hendak kembali kepada Allah. Kada menghulu-hulut lagi. Nah. Jadi kita tajamakan hati ini bila hendak bertobat. Pilihnya tagawe juga berarti gusan toh bertobat pulang. Nah, cuma ikhtiarnya kita menghindari aun gawian tadi. Gawian yang sudah terjadi itu kita hindari, jaka bakawan dikurangi, awan nang rancak maksiatnya. Munya bakawan terus-terusan, itu lain. Ada ikhtiar ngarannya.
Hah? Ada di bayangan betul-betul. Kan ada bayang betul-betul. Nya ramenya tadi bang. Guru aja di Korea ada apa? Mbah. Demikian lagi harus berdusta jika ia berbuat maksiat. Maka datang raja atau qadi berkehendak menghukum akan dia. Maka harus ia mengingkari dengan berdusta dengan katanya tiada aku berbuat maksiat itu, dan wajib atasnya tobat jua dengan bersegera. Ketujuh, harus berdusta sebab menyembunyikan akan dirinya daripada orang yang dilukainya dan daripada orang yang dibunuhnya. Maka jikalau ditanya oleh orang akan dia daripada yang demikian itu, maka harus ia mengingkari dengan berdusta dengan katanya tiada aku melukai akan orang itu dan tiada aku membunuh akan orang itu. Tetapi wajib ia tobat daripada dosanya itu antaranya dan antara Allah Ta'ala jua. Dan demikian lagi sekalian dosanya kepada manusia. Minta halal, minta rida. Jadi bila berhubungan dengan manusia tuh on Allah Ta'ala, on manusia tuh minta halal, minta rida. Nah, apabila kawa sudah kada kawa lagi, fitnahnya lebih besar, ia didoakan aja lagi. Nah, didoakan mintakan ampun Allah Ta'ala. Atau hartanya atau sikat kita bahari kada ada lagi orangnya, nah ahli warisnya kada ada, maka kita keluarkan harta yang kita ambil itu disedekahkan, diniatkan oleh ampunnya yang kita ambil tadi. Nah, kalau perlu berlebih lah sedikit, jangan pas gitu nah. Berlebih. Nah, ini untuk sipulan yang pernah aku ambil dulu hartanya. Jadi ada terus jalan keluarnya kita. Nah, maka harus ia berdusta seperti ia mengupat akan orang. Maka tiada harus dikhabarkan akan orang yang diumpat itu atau orang yang lain dengan sebenarnya. Dengan sebenarnya ia itu mengupat, tetapi wajib ia taubat jua antaranya dan antara Allah Ta'ala sebelum sampai kabar itu kepada orang yang diumpatnya itu. Maka jikalau telah sampai kepada orang yang diumpatnya itu, yang digibahnya tadilah, maka wajib tobat serta meminta halal kepada orang yang diumpat itu. Jikalau dapat, kalau kawa, dan jikalau tiada dapat, minta halal, minta rida, maka memadalah ia tobat kepada Allah Ta'ala juga dan memintakan ampun segala dosa-dosanya. Nah, itu jalan terakhir. Jadi kita bagus bila berdoa tuh lah sembahyang tobat tuh nah. Allahumma ighfir junuba ala man zalamtuhum. Itu bahasa Arabnya lah. Allahumma ighfir junuba ala man zalamtuhum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa-dosa orang yang aku jalim dulu. Bahasa kita menyano, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang aku jalim dulu waktu di dunia. Lah, orangnya matian sudah. Nah, ya tuh bagus benar dua tuh. Begitu pulang, Allahumma ighfir jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dalam sujud taubat tuh nah. Nah, mun kada bisa bahasa Arabnya, bahasa kita, tapi hati aja nang bependir. Jangan bersuara. Hati aja nang bependir. Kita ini rancakai bahari itu kalau tersambati orang nih, ya kada. Kadang-kadang dan sanak marina disambati, ya kah? Macam-macam mah. Jadi lisan kita ini luar biasa imbasnya. Lisan yang kecil ini imbasnya luar biasa. Bisa pahala, bisa dosa. Makanya ya Rasulullah, hal yakubun nasa pinnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Terserungkam manusia itu ke dalam neraka atas muka mereka sebab hasil-hasil lidah mereka. Ada gampangan lidah kita nih. Makanya nang kita jaga dua aja, hablum minallah wa hablum minan nas. Bajiran, batatangga, lah. Kayak apapun amal ibadah kita, kalau nang awan manusia ini kada beres, kada kau langsung masuk surga.
Makanya Allah menciptakan langit dan bumi itu untuk hamba, dan Allah mengadakan itu aturan di sana. Nah, hukum aturan agar penghuninya ini aman. Tanazzahu ta'ala anil aghrad fi af'alihim wa ahkamihim. Itu dalam ilmu tauhid lah, wajib i'tikad situ. Nah, jadi maha suci Allah mengambil faedah darinya menciptakan langit dan bumi dan mengadakan aturan-aturan hukum di dalam semesta alam ini untuk agar hamba ini tidak terjadi seperti di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu kan sebelum Nabi kita lahir, Abu Jahal nampak menjadi raja. Nah, sehandaknya. Luar biasa. Fir'aun iya juga. Kayaknya tuh bang. Ketujuh, harus berdusta. Tadi sebab menyembunyikan akan dirinya daripada orang yang dilukainya dan daripada orang yang dibunuhnya. Maka jikalau ditanya oleh orang akan dia daripada yang demikian itu, maka harus ia mengingkari dengan berdusta, dengan katanya tiada aku melukai akan orang itu dan tiada aku membunuh akan orang itu. Tetapi wajib ia taubat daripada dosanya itu antaranya dan antara Allah Ta'ala juga. Dan demikian lagi sekalian dosanya kepada manusia itu juga segera dihalalkan. Maka harus ia berdusta seperti ia mengupat akan orang. Maka tiada harus dikhabarkan akan orang yang diumpat itu atau orang yang lain dengan sebenarnya yaitu mengupat, tetapi wajib ia tobat jua antaranya dan antara Allah Ta'ala sebelum sampai kabar kepada orang yang diumpatnya itu. Maka jikalau telah sampai kepada orang yang diumpatnya itu, maka wajib tobat serta meminta halal kepada orang yang diumpat itu. Jikalau dapat dan jikalau tiada, maka adalah ia tobat kepada Allah. Yang kedelapan, harus atau wajib ia berdusta sebab menyembunyikan rahasia sahabatnya. Menyembunyikan karena rahasia sahabatnya. Maka jikalau orang bertanya kepadanya, apa yang dihabarkan oleh sahabatmu tadi kepadamu dengan bersunyi-sunyi itu, berbisik, mandirilah. Nah. Maka harus ia berdusta, yakni harus diam daripada menghabarkan rahasia sahabatnya itu. Demikianlah yang 8 ini sebutkan akan dia oleh Imam Ghazali Ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, dan lagi ia berkata. Nah, jadi ini masalah lisan lah, masalah lisan. Jadi kada cukup orang itu cuma hanya berilmu tasawuf atau fikih sehingga tidak mengerti perkataan yang akan merusak kedua itu tadi. Nah, ya. Mantang-mantang ilmu tasawuf pina boleh berataan. Nah, itu resikonya karena kada mengerti. Nah, pajar Imam Malik, man tasawwafa bila tapakkuhin pakat tapasaka. Barang siapa bertasawuf tapi kada paham fikih, maka orang tuh fasik terus, pasti berdosa terus, pasti melanggar hukum Allah. Ya tadi artinya apa? Bepandir kada baukur. Bepandir kada dipikirkan dulu orang tak singgungan kada. Tuh, nyata tasawuf kuat bang. Hakikat kuat benar sudah. Jadi merasa aman udahnya. Tapi kada paham fikih, hancur tasawuf. Itu nang perkataan Imam Malik lah, paguruan Imam Syafi'i, mazhab 4 Imam Malik lah, paguruan Imam Syafi'i. Wa man tasawwafa bila tapaqquhin faqat tapasaka. Fasik itu artinya pelanggaran hukum, termasuk bahasa sambat. Sambat kan pikir nama atur, jangan nyambat orang, ya kah? Wa kullu maqsudin
mahmudin yumkinut tawassulu ilaihi bisidqi wal kajibi jami'an fal kajibu fihi haramun wa in amkanat tawassulu ilaihi bil kajibi dunas sidqi fal kajibu fihi mubahun in kana tahsilu jalika al maqsudi mubahan wa wajibun in kana al maqsudu wajiban kama anna ismata damil muslim wajibun pamahma kana fisidiki sabaku dami emri'in muslim qad ikhtapa min zalimin fal kajibu fihi wajibun wa mahma kana la yatimu maqsudu harbi wa islahu jatil bain awil istimalatu qalbil majni alaihi ila bil kajibi fal kajibu fihi mubahun illa annahu yambagi ayyahtarija anhu ma'amkana. Penjelasan Imam Ghazali dan tiap-tiap maksud yang dipuji oleh syara atau oleh agama dan dapat sampai kepadanya dengan benar dan dapat dengan berdusta bersamaan keduanya itu, maka berdusta pada ketika itu haram. Kada boleh. Nah, kalau kawah aja, pada misalnya itu kita berbicara kan berdusta, kada boleh kita berdusta. Tapi bila kada berdusta, pembicaraan itu membahayakan orang lain atau kita, maka pada saat itu boleh berdusta. Jadi kita melihat keadaan adalah. Dan jika dapat sampai kepadanya dengan berdusta dan tiada sampai kepadanya dengan benar, maka berdusta pada ketika itu juga mubah, boleh. Nah, jika ada maksud yang dihasilkan itu, yang dihasilkan itu artinya ada maksudnya mengislah orang, lah, maka pada saat itu diharuskan berdusta. Dan wajib pada ketika itu berdusta jika ada maksud yang dihasilkan itu wajib. Nah, seperti orang dibunuh itu kan wajib perlu dipelihara, maka pada saat itu wajib yang sudah kita baca tadi. Seperti bahwa meliharakan darah orang yang muslim itu wajib manakala ada di dalamnya itu benar. Manakala di dalamnya itu benar, itu menumpahkan darah orang yang muslim yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim yang hendak membunuh akan dia, maka berdusta di dalamnya itu wajib. Walaupunnya salah juga nah dibunuh tadi. Nah, karena membunuh ikan hendak menghakimi sendiri itu salahnya. Karena ada aturan, ada diat, ada hukum kan gak ada kalau. Nah. Diat itu artinya mengganti kalau sanggup. Yang ada sanggup ada proses hukum. Dan manakala tiada sempurna maksud di dalam perang melainkan dengan berdusta, atau tiada dapat mendamaikan orang yang berkelahi melainkan dengan berdusta, atau tiada dapat menyukakan hati orang yang dilukai akan dia melainkan dengan berdusta, maka berdusta pada ketiga masalah ini yaitu harus, tetapi sugiannya bahwa memeliharakan daripada berdusta barang yang sedapatnya, jangan berlebihan dustanya. Dari karena inilah berkata pula Imam Al-Ghazali rahmatullah di dalam Al-Ba'in, kitab Arba'in fi Usuluddin, summa ijattarra ilal kajibi fal ya'dil ilal ma'aridi ma amkana hatta la ta'tadu nafsuhu al-kajiba. Wa kana Ibrahim an-Nakhai rahmatullah ija tuliba wa huwa fiddar yaqulu li khadimatihi kuli lah utlubhu fil masjid. Wa kana Sa'bi rahmatullahi ta'ala ija tuliba fi baitihi wa huwa yakrah wa yakhuttu dairatan wa yaqulu li khadimihi ij'alil asbu'a fiha
wa qul lahu laisa huna. Nah ini orang alim nih lah. Sidin ini kata hakun dicari orang. Jadi khadam sidin diulah sidin anu melindungi sidin, tapi ada hilahnya, hilahnya. Nah, ya nang kayak kisah tuh, wan guru nek kada hendak kalau lah datang orang mencari, jadi surahkan sidin berjalan, dia berjalan di kamar bakuliling, dikira keluar, berjalan, padahal kan sidin berjalan, ya, mau pembantu nih, ada berdosa kalau sidin, berjalan di kamar benar ya? Artinya mafhumnya orang nama mencari ini bila berjalan itu artinya kalau keluar rumah. Berjalan di rumah benar ya? Padahal artinya kemudian apabila sangat berkehendak kepada berdusta itu, maka hendaklah berpaling ia daripadanya itu kepada ma'arid. Lain ma'arid bahasa kita ini, bahasa Arab nih ma'aridnya lah. Nah, apa artinya nih ada di sini? Yakni kepada perkataan yang melepaskan daripada berdusta barang sedapatnya, hingga jangan diperbuat adat akan dirinya berdusta. Jangan terlalu berdusta terus. Nang berdusta tadi kondisi-kondisi tertentu. Jangan untuk kepentingan pribadi berdusta juga kena. Nah itu lain kisahnya. Hendak dapat pulus berdusta, hendak dapat sesuatu berdusta, itu lain kisahnya lah. Itu mentang-mentang boleh berdusta, hanya tadangar aja Pak anu bacaannya boleh berdusta. Salah bawa kabar. Dan yaitu adalah Ibrahim An-Nakhai rahimahullah apabila dituntut akan dia oleh seseorang, artinya dicari lah, padahal ia ada di dalam rumahnya, maka berkata ia Ibrahim An-Nakhai ini bagi pembantunya, hadamnya yang perempuan. Nah Pajar Sidin kata ulihmu bagi orang itu, nah mencari aku Sidin, tuntut ulihmu akan dia di dalam masjid, cari aku di dalam masjid, padahal sih di rumah. Pasujudan Sidin di rumah itu masjid. Biasa masjid itu tempat sujud. Inilah perkataan ma'arid ngarannya, yang melepaskan daripada berdusta. Artinya mendadak nih perkataan nang maulah menjadi hilah bahasa kita tuh lah. Dan lagi adalah Asy-Sya'bi rahimahullah, apabila dicari orang atau dituntut oleh seseorang akan dia di rumahnya, padahal ia benci mendapati akan dia oleh orang itu lah, maka menggaris ia akan satu garisan bulat kayak itu di rumah lah, dan berkata ia bagi hadamnya di garis orangnya lah, taruh ulihmu akan anak jarimu itu di dalamnya, dan kata ulihmu tiada ada ia di sini. Ya iyalah. Nah diputar situ. Sidin kada ada di sini, di garis nang bundar tadi. Ulama besar nih. Kita kawalah kayak itu kira-kira. Kalau pindah tertawa benar di kamar lah mendengar. Jadi disuruh membulati anak buah tadi nah, hadam tadi. Padahal kan Sidin kada ada di sini. Maksudnya ini kan pendapat orang masih di dalam rumah lah. Ada kan. Nah kayak itu alasannya lah. Nah. Dan kata ulihmu tiada ada ia di sini. Inilah pula ta'rid yang melepaskan daripada berdusta. Nah itu kebinasaan lisan yang ke-14 lah. Al-afatul khamisata asyarata al-ghibah. Kebinasaan yang ke-15, kebinasaan lisan yang ke-15 yaitu mengupat akan orang.
yaitu sangat dicela oleh syarak, lagi sangat ditegahkan oleh syarak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, dan jangan kamu mengopat oleh setengah kamu akan setengah kamu. Adakah kasih seorang daripada kamu bahwa memakan ia seseorang itu akan daging saudaranya yang mati, maka sudah pasti benci atau kadahakun memakan daging saudaranya sudah jadi bangkai. Itu upahnya kita bila ada bertobat di akhirat, memakan daging kawan yang sudah mati. Nang ketujuh menyambati orang lah, orang nih bebas dan sanak karena sambati marina, sama juga manusia juga ada belain. Lain nasihat ini nang menyambat nang kira-kira menyupanakan orang, itu maksudnya lah, menyupanakan orang tuh nah. Yang kita sambat tuh menyupanakan orang, punya nasihat lah ya. Sekalipun benar. Orang itu maksiat benar, maksiat apa garang hubungannya dengan kita. Sedangkan awan kita aja kita tetap ada boleh. Karena kita ingat bahwa itu cobaan Allah. Itu kalau pelajaran nih. Apalagi karena ada hubungannya. Tapi nangar muntung sudah tak biasa, biasanya lah kada nyaman, kada menyambat orang. Itu kawannya datang, nah pegaran kisahnya aku orang jelas senajar. Ada nak itu tuh ya ada. Banyak anak tahu juga kisah itu. Mah nyaki pulang. Kawannya banyak lain. Itulah gunanya puasa, latihan. Puasa itu latihan untuk menjaga lisan. Itu biasa sudah kita bahari nang itu, makanya kita bertobat Allah Ta'ala. Lagi nang perhatannya, ya kada? Kita akui aja nang itu. Hendak dia menyambung, baru tak umah aja mendengar kisah orang nang kada dikira-kira maksiat lah, aku kada menyangka jar mun kaitunya tuh jar, kababaikan kelakuan tuh. Ya kada? Kaitu bahari kita tuh. Nah, jadi kita bertobatlah banyak mana kesalahan bahari ini. Itu jar Allah Ta'ala tadi. Orang yang berbuat dosa karena kejahilannya kada paham akibatnya, tapi syaratnya summa yatubuna min qarib, segar bertobat pasti diampuni Allah Ta'ala. Karena gawat itu kita kada tahu lah. Nangan kada tahu kisah ranjah terus. Tapi bila sudah tahu menggawi, ajabnya sakit benar bila kada bertobat. Kita nih tahu sudah tagawi juga kada bertobat. Sama kalau kita berjalan tuh lah, tajajak paku kan tapi sakit, tapi kalau paku nang cagat dijajak pastilah ya Pak, kira-kira perumpamaannya sakit benar kira-kira. Tuh. Maka adalah Allah Ta'ala menyerupakan akan orang yang mengumpat akan orang itu seperti orang yang memakan akan bangkai orang yang di pihak haramnya, dari sisi pihak haramnya. Dan kejinya itu ajarnya sangat dahsyat sanksinya orang yang menyambat ini. Nah, inya ini kada pinandu bujur oleh Allah Ta'ala jadi menyambati orang itu. Nah, padahal inya punya penyakit juga, sama aja punya penyakit, punya dosa. Tapi kada nyaman tadi hendak mau. Nah, ya itu yang paling bahaya. Dan kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, la tahasadu wa la tabagadu wa la yaktab ba'dukum ba'da wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah bersabda, jangan kamu berdengki-dengkian dan jangan kamu berbenci-bencian dan jangan mengupat setengah kamu akan setengah kamu. Dan jadikan oleh kamu akan segala hamba Allah itu adalah bersaudara. Jadi kita sesama Islam ini bersaudara, makanya kita di Al-Qur'an kan wa ma ikhwanuka jar mungkar. Nah itu jadi kita kada boleh tuh harus islah di dunia ini. Siapa saudara-saudara kamu? Apa kita menjawab? Pasti saudara kita adalah umat Islam. Nah, makanya kalau kada beres di dunia, kita ini kan manusia, di akhirat kita tetap perkara. Orang sudah ke surga, kita masih aja sidang. Kan luar biasa dahsyatnya tuh.
Itu Al-Quran tafsirnya ada lah. Oleh karena itu, bila ada yang meninggal, maka ahli warisnya mengucap minta halal, minta ridha. Kalau ada kesalahan apa perilaku dan ucapan, selesai itu. Nah itu kalau boleh tidak itu walaupun itu bid'ah istilahnya. Tapi kan karena kita ada ini kan meninggalnya tahu tangan, ya. Tadi biar meninggalnya tahu tangan urusan ternyata mau utang ini kan mau urusan apa? Nang mau hutangi kah? Mau utangi kan mau kan kedua kan jadi kan datang urusnya. Aku punya banyak ada bayar ke dari lah. Ya. Jadinya ada mau sempatlah nang bahutang nih minta kayak apa mencari jalan keluarnya supaya dirinya sempat kada bapaknya aman nang hutang tuh. Itu karena emosi benar kan karena kada paham. Padahal Al-Qur'an tuh Quran adalah wa in kana ju usratin panajaratun ilai maisarah. Kalau ikam tuh Allah Taala menghutangi orang tuh kada kawa maka tunda dulu. Beri waktu orang itu. Tuh Allah tuh wa anta saddaqu khairul lakum. Tapi bila ikam beriakan itu yang paling baik dari Allah Taala. Tuh Allah Taala berpandai dalam Al-Qur'an tuh. Supaya jadi pahala kita mau hutangin ini nah. Nah itu risiko kinanya. Sama tadi kita nang bahwa nih kalau kita sudah merawat 2-3 kali ya kah kita tagur 2-3 kali jangan diheran kita selesai sudah. Jadi pahala habis saya. Itu Al-Quran tadi sudah. Wa in kana zu usratin panajiratun ilai misal. Pilihan nambah hutang nih asalnya waktu hutang tuh kena insyaallah aku bayarnya. Tapi ngaran kondisi keadaan kita kada pasti kalau nah, itu lebih bagus artinya kan. Jadi pahala kita di akhirat. Walaupun tadi kita ucapkan tapi hati kita sudah menyatakan bahwa itu sedekahkan kepada Bapak. Allah Maha mengetahui. Nah, sebaiknya kayak itu. Karena hakikatnya kan nang kita sedekahkan itulah menjadi hak kita nang sebenarnya. Nang kita makan awan kita sedekahkan itu menjadi hak kita. Kalau nang tinggal ada tantu lagi. Nah. Jadi gambarannya nang kita bahwa nih kalau sudah kita tegur kan disuruh jar Nabi kan kalau kita nih bahwa tuh 3 hari aja ada berawaan gara-gara bahwanya itu hukumnya haram berdosa. Malah rezeki kita bertambah aja kena insyaallah. Lalu lega kita kan ada beban lagi kan. Sampai kah? Mudah-mudahan apa yang kita baca di sini tentang poinnya kita menjaga lisan itu aja lah, menjaga lisan. Jadi supaya ibadah kita fikih dan tasawuf ini benar-benar sesuai dengan aturan. Nah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita yang terdahulu yang kita kada paham, dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, anak istri kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita dan seluruh kaum muslimin. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal khashiin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqina bihaqqi hajjal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah.